kendala kita, KN itu sekolah ini yang 200 hanya dibagi 45 siswa. Yang mewakili itu bukan kita yang menentukan, sistem. Jadi di dapur sudah diacak, terpilih 45 siswa. Tahun kemarin UAE pertama SMP 10 dibagi 45 siswa. Menurut kacamata kami, 40 siswa yo pas tentang siswa yang agak males belajarnya tahun kemarin. Maka kemudian guru kita gerakkan ikhtiar dan doa. Ikhtiarnya apa? Anak-anak ini semua setelah setiap kelas kita kemudian bersama-sama bagaimana meningkatkan kemampuan literasinya. Alhamdulillah hasilnya raportnya tahun kemarin sudah keluar itu kita sudah di peringkat menengah ke atas secara nasional. Kalau di Surabaya kita sudah di tingkat atas di Surabaya, negeri swasta. Tapi secara nasional kita menengah ke atas. Jadi itu tahun ini juga sama. Kemarin sudah mulai simulasi. 2 minggu lagi ini sudah mulai gladi bersih. Kemudian nanti pelaksananya di minggu kedua bulan September. Itu AE-nya atau asesmen nasional. Di dalamnya isinya yaitu literasi, baik literasi verbal maupun literasi numeral. Jadi bagaimana anak sekarang ini menerjemahkan cerita itu menjadi bahasa matematika. Nah itu semua akan kami lakukan. Oleh karena itulah literasi itu kalau dalam bahasa Arab kata kuncinya ikro, membaca. Tapi faktanya kemauan membaca murid-murid anak-anak kita sekarang ini agak lemah. Oleh karena itu moga-moga terobosan ini nanti bisa membantu. Cuma masalahnya Bapak Ibu, karena ini memang perlunya ada ini, jangan bisa search di Google ya, yang bawa HP silakan cari BBA Speed Reading, nanti ketemu wajahnya Pak Toha langsung. Sudah sangat viral, hak patennya sudah dimiliki haknya oleh Pak Toha, dan di sana sudah viral sekali lihat di YouTube maksud saya. Silahkan cari di YouTube, sudah banyak di sana videonya berseliweran. Nah, saya cuma ingin mengenalkan saja karena nanti dengan kalau tertarik pengen itu nanti Pak Toha ini kantornya ada 2. Yang satu di Jalan Taman Absari, yang satu ya Pak. Jadi sebelahnya Radio Susana dulu itu, atau belakangnya SD Kaliasin kantor pos itu, depannya Gradi. Itu kantornya, atau kemudian yang kedua bisa di Jalan Expo. Itu yang ada di Jalan Ayan itu, yang dekat UIN. Nah itu. Di sana silakan Bapak Ibu nanti cari informasi lebih atau melalui lamannya Pak Toha atau melalui Instagramnya Pak Toha silakan. Tapi kalau nanti kemudian ada orang tua Pak, bagaimana kira-kira ada nggak langkah-langkah mau melalui sekolah? Barangkali kalau melalui sekolah dari sekolah, ya nanti saya tanyakan Pak Toha mau bisa. Karena ini memang harus bayar. Makanya saya tidak merekomendasikan harus tidak. Silakan nanti menjadi pertimbangan jenengan. Tapi setidaknya agar jenengan yakin. Karena saya sedikit di awal Pak Toha tahun 2015 ya. 2014 September 2014 masuk SMP 11, 2015 Pak Toha menghadap saya, Pak, saya itu punya temuan. Memang belum saya patenkan ini. Kemudian saya kaji, benar enggak? Saya juga sama, Pak, enggak percaya. Ini koyek sihir gitu. Ini koyek sulap gitu. Maka buat saya percaya, gimana cara Pak? Ya semua murid, setidaknya perwakilan SMP 11 ini silakan jenengan latih. Nanti saya akan lihat hasilnya. Ada nggak korelasinya antara pembelajaran dengan hasil belajarnya? Sekali lagi Bapak Ibu, Pak Toha bersedia. Tapi masalahnya yang dilatih Pak Toha ini skills. Skill apa Bapak Ibu? Keterampilan. Maka keterampilan tidak bisa, ternyata Pak Toha tidak bisa kalau murid di demek batu itu siswa tidak bisa. Disebut kemudian kita tidak bisa Pak Toha. Yang bisa didapat anak itu harus belajar, mengasah kemampuannya, otaknya akan distimulus, diajari Pak Toha bagaimana menstimulus otak ini sehingga berfungsi sebagai scanner. Sekali lagi scanner itu pemindai. Jenengan yang sudah terbiasa melihat HP ini kan bisa sebagai pemindai. Bisa sudah ada pemindai pasti feedback satu halaman butuh sedetik kok. Nah sekarang anak-anak itu juga bagaimana caranya membaca satu halaman itu mungkin setengah detik. Tahapan belajarnya yang akan diajarkan pertama medianya tangan. Tangannya sebagai pemindainya. Mungkin pertama bacanya tangannya digerakkan dari atas ke bawah.
per halaman. Jadi kalau yang berbahasa Indonesia Latin itu kan dari kiri ke kanan. Kalau yang bahasa Arab berarti dari kanan ke kiri. Dari atas ke bawah. Ini pertama. Nanti kalau yang sudah main, anak-anak sudah ada lagi pakai tangan. Ternyata hanya dibuka begini. Nah, kemarin saya sudah pesan Pak kelas mungkin Bapak Ibu ada yang bawa buku yang mungkin belum dibaca oleh anak-anak. Ini anak kelas 8 yang 4 ini nanti. Ini akan praktek ini. Silakan bikin anak. Jelas ya ada 4 anak ini. Yang kemarin dipilih sana anak saja, jadi ada 4 ini yang diajar Pak Tuhan. Sekarang sudah bisa punya kemampuan. Hari ini saya tidak ingin kamu membaca buku kelas 8. Saya pengennya kamu membaca buku kelas 9. Pertama ditutup, ada nanti saja buku saja. Pinjamkan buku kelas 9 dengan mata pelajaran yang beda. Yang dibaca dan nanti dijelaskan. Kalau kelas 8 mungkin sudah dibaca. Sudah tamat ini Bapak Ibu. Jadi bukunya ini yang kali 14 buku tidak butuh sebulan. Karena satu buku butuh berapa menit? Satu buku maksimal 10 menit. Jadi kalau 11 buku berarti cukup 10 kali 10 sudah 100 menit saja. Nah, seperti itu. Ini saya karena nggak percaya Pak Toha. Di sebelah dulu percaya Pak Agus, saya nggak percaya mana. Coba 4 murid ini coba sampai ajar. Ini pun bahasanya ajarannya masih encik. Jadi kalau pembelajarannya mestinya itu 3 tahap. Sehari, 2 hari, kemudian jalan 2 minggu. Itu yang ketiga. Ini belum sampai yang ketiga belum. Baru yang kedua saja. Kira-kira nanti seperti apa kemampuan bacanya. Saya minta tadi, Bu Siska, kalau saya mau coba membaca bukunya Pak Masud. Saya yakin kamu sudah pernah melihat buku ini? Melihat sudah pernah? Belum. Baca? Coba baca tuh nanti. Sekarang sambil ada orang tua saya coba baca. Siapa yang mau mewakili membaca? Nanti jelaskan ke saya isinya apa. Kita hitung untuk sambil saya ngomong. Jadi penjual jamu tetap ngomong. Nanti kita praktekkan. Ya sekarang 9:03. Silakan mulai. Jadi kemampuan literasi itu harus diawali dengan kemampuan baca. Sekali lagi Bapak Ibu, ini keterampilan harus dilatih. Tidak ilmu sulap, ilmu sihir yang kalau didebek baru itu iso tidak. Tapi perlu latihan. Itulah makanya tingkat keberhasilan sudah tergantung pada anak itu mau atau tidak. Ya, jadi kamu sampai berapa halaman berapa gitu dibagi 4. Jadi biar cepat. Ya. Itu diantaranya langkah-langkah yang kami lakukan untuk meningkatkan kompetensi siswa. Ya. Jadi gerakan literasi sekolah itu harus dilakukan. Nah, lantas apa tindak lanjutnya di SMP 10 Bapak Ibu? Ada 3 langkah yang harus dikembangkan. Yang pertama, makanya saya tidak bisa paparan, itu algoritma. Algoritma itu berarti apa? Kemampuan otak itu untuk berpikir cepat menggunakan alur otak kita. Kemudian yang kedua, maka anak harus punya kebiasaan problem solving, bisa memecahkan masalah. Nah, kemudian yang ketiga, maka otaknya harus dibangun menjadi automation. Jadi otaknya harus dibangun menjadi otak yang otomatis. Nah, otak kita punya kemampuan itu, makanya harus diasah. Semua guru harus bisa mengarahkan anaknya dari itu. Dan faktanya Bapak Ibu, sekarang sudah banyak dikenalkan ke depan. Mungkin sekolah itu tidak usah bawa buku ke depan. Karena apa? Semua bukunya dalam bentuk digital. Tapi kalau murid saya sudah menerapkan begitu, saya khawatir tidak bisa pas. Karena apa? Rata-rata anak kan gawainya masih hati. Membaca buku halaman dengan luasan 6 inci saja, apalagi kalau gawainya lebih kecil, yang 5 inci, yaitu pasti sangat menyiksa mata. Saya cuma bermimpi kalau semua murid SMP 10 dibekali orang tuanya tadi dalam bentuk laptop atau tab atau Chromebook yang minimal 10 inch gitu, mungkin SMP 10 bisa menempatkan totally paperless, 100% tanpa kertas. Tapi faktanya sampai sekarang saja anak kelas 7 ini kemarin ketika kami melakukan bridging course itu ada sekitar 17 anak yang gawe saja tidak terdukung gitu. Jika kami lakukan, mereka ada di dalam ruangan ini. Jadi seperti itu Bapak Ibu sekalian, ke depan kehidupan kita akan seperti itu. Maka sekolah pun harus memulai itu. Bagaimana anak-anak ini
bisa hidup di era digitalisasi. Orang mereka menyebutnya 4.0. Jadi automasinya sudah gitu. Jenengan yang kemarin baru berpikir mau beli mobil, sekarang mandek lagi. Kenapa? Karena di show mobil show yang baru dilakukan di Jakarta, mobil yang baru semuanya sudah bertenaga listrik. Jadi sudah bingung, sudah beli mobil yang bertenaga bahan bakar atau yang listrik. Perkembangan teknologinya begitu cepat. Ketika zaman Pak Presiden SBY masih mimpi bagaimana di Indonesia kendaraan bertenaga listrik, masih mimpi. Yang waktu diinisiasi Menteri BUMN-nya Pak Dahlan, masih banyak kendala. Sekarang mau nggak mau semua perusahaan mobil sudah mikir bagaimana membuat mobil listrik. Karena kalau nggak ketinggalan zaman sudah. Nah akan laku 3-4 tahun ke depan mobil bahan bakar mungkin sudah tidak laku lagi. Kalau laku sudah mudah. Kenapa? Karena kita membutuhkan lingkungan yang lebih ramah, membutuhkan lingkungan yang lebih sehat. Karena kalau mobil listrik itu tidak mencemari lingkungan sama sekali. Itu faktanya. Dulu HP kita kalau ngecas butuh waktu sehari semalam, bisa diperpendek 6 jam. Sekarang ngecas HP itu cuma 15 menit. Ditambah lagi dulu ngecas HP mesti pakai kabel. Teknologi terbaru ngecas HP tidak usah pakai kabel. Ditaruh aja sudah bisa ngecas sendiri, yang disebut dengan wireless charging. Sudah ada. Maka nanti kemungkinan HP kita pun punya kemampuan ketika kita pergi ternyata lowbat, baterainya lemah, kita telepon anak kita, nah tolong dikirim satu dayanya. HP itu sudah lowbat, insya Allah bisa nanti. Jadi kekuatan atau daya itu bisa dikirim lewat gelombang ini. Di awal-awal kita punya HP mau isi pulsa saja, kalau tidak beli visi itu tidak bisa. Kemudian kalau kita datang ke kios-kios, sekarang enggak. Melalui aplikasi kita di HP yang punya rekening HP, yang punya dompet digital, entah itu GoPay, entah itu OVO, entah itu Dana, entah itu Link aja, banyak sekali di sana, sudah bisa dimanfaatkan untuk isi. Ngirim pulsa juga dengan gampangnya. Dulu tidak bisa kalau nggak ngirim fisiknya. Nah, itulah teknologi Bapak Ibu, itu baru berapa tahun yang lalu. Makanya kalau saya ngomong ke murid-murid punya sepatu para guru, andaikan mbah kita yang wafat 15 tahun yang lalu, Allah memberi kesempatan dia hidup lagi, mungkin baru sedetik melek langsung mati lagi. Kenapa? Begitu melek ditunjukkan HP, mbah ini mbah emas yang ada di Jakarta, itu lihat gambarnya langsung mati lagi. Saking kaget, kok iso dulu anak iso Jakarta? Itulah perkembangan teknologi Bapak Ibu sekalian. Dan itu tantangan kita bersama untuk anak-anak kita. Maka cara berpikir kita sendiri pun sekarang ini cuma satu. Kita harus siap menerima perubahan. Itu kata kunci. Kita tidak bisa hanya bertahan dengan apa yang kita pahami sebelumnya. Mungkin kita tidak bisa serta-merta mengikuti, tapi tidak hati kita bisa menerima bahwa perubahan harus terjadi. Dulu mungkin ada orang yang menolak sudah mau pakai HP, tapi sekarang jenengan akan takut ketinggalan HP daripada ketinggalan dompet. Dompet ketinggalan tidak apa-apa, saya masih bawa HP, kenapa? Saya bisa bayar pakai HP. Kalau dulu dompet tidak ada isi, bagaimana bingung? Mesti cari ATM atau ajudan tunai mandiri itu. Sekarang tidak usah, kenapa? Bayar pun sudah pakai ini, semua sudah bisa. Sehingga apa? Hidup kita hanya dalam satu genggaman. Itu dulu iklannya Nokia, tapi sekarang Nokia malah sudah hilang. Jadi itulah teknologi Bapak Ibu. Nah, sekolah juga harus bisa mengadopsi. Makanya saya pesan kepada para guru, setidaknya guru harus tahu bagaimana memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Alhamdulillah, semua guru SMP itu semuanya tiap hari sudah pegangannya laptop. Tidak ada yang guru yang tidak bisa operasi laptop. Saya datang ke sini pertama tahun 2019 itu, bulan November. Saya memulai kepada guru, Bapak Ibu, mari kita belajar pendidikan masa depan. Pendidikan kita harus blended. Di ruang guru masih ada 30% guru yang belum terbiasa buka hati. 30%. Begitu saya keluar,
tawon berbulu kepala sekolah kakean pola lagi tekontok gurunya dipaksa buka laptop. Itu November 2019. Desember saya sudah meminta Pak Wid, Pak Farhan ajukan akun ke Microsoft. Maka pada Desember 2019 SMP School sudah punya akun pembelajaran menggunakan Microsoft Office sekaligus GSE ya. Google Suite for Education. SMP School punya. Sekarang semua murid SMP School kalau tanya aku mau boleh pasti ada di sana akun namanya @smpn10.sca.id. SMPN10 itu berarti Google DSE-nya. Yang satu lagi kalau namanya Mastur @smpn10 Surabaya atau .sca.id itu berarti Google Microsoft. Punya aku lagi @nya seperti punya aku lagi belajar ID. Banyak akunnya. Kenapa? Pemerintah pun menyediakan itu untuk komunikasi. Sehingga apa? Dulu bingung harus punya hadis eksternal yang besar. Kenapa sekarang mesti harus bingung? Karena di akun siswa itu yang GSE sekolah itu saja unlimited. Mau berapa teratur juga di sana nggak masalah. Jadi seperti itu. Nah, itu Bapak Ibu gambarannya. Oleh karena itu tadi bukunya Alkor ini sudah saya suruh baca. Siapa yang mau jawab? Di halaman pertama siapa tadi yang baca? Bisa jelaskan tidak? Bapak pertama sih, siapa ya? Silakan anak-anak. Perwakilan aja. Langsung isinya siapa? Coba. Oh sudah ada. Silakan. Oke, visi-misinya tadi itu ini menceritakan. Sini, gimana sini begini? Ya, isinya apa? Coba silakan. Tak contoh benar enggak? Ini soal senang cinta. Cinta itu dibagi dua, yaitu cinta duniawi sama cinta samawi. Cinta duniawi yaitu cinta yang apa? Cinta duniawi itu lebih ke kayak mereka tuh hanya fokusnya untuk berdosa kayak satu cara digunakan oleh cinta. Kalau cinta samawi itu yang taat kayak beribadah bersama, terus habis itu taat kepada orang mengaji bersama. Bilang, ya, pokoknya sampai sebentar itu aja memang begitu isinya. Jadi silakan baca Pak Luna. Jadi itulah Bapak Ibu yang kita harapkan. Tepuk tangan untuk anak-anak kita. Sementara bagaimana berapa ini Bapak Ibu sekalian, ini cuma sebagai introduksi saja dengan kemudian yang memutuskan. Maksudnya apa? Teman saya mengatakan iya Pak, karena ini bagi saya ini sebagai kepertimbangan. Jadi kalau anak saya harus membaca buku, itu pasti alasannya macam-macam. Yang capek yang apa? Tapi kalau dia punya kemampuan membangun dengan cepat sehingga bukunya pelajaran itu bisa diselesaikan dalam waktu yang pendek dan dia sudah bisa menguasai isinya, maka waktu yang lain tidak akan merasa terkurang. Sementara ilmu dalam bukunya sudah terserap. Itu menurut saya konsepnya seperti itu. Maka Pak Toha kemudian berkali-kali ketika sudah tahu saya mau pensiun datang ke sekolah saya, Pak Mas nanti ketika pensiun tidak usah kemana-mana Pak, bantu saya saja untuk mengembangkan WBA yang sudah diinisiasi. Saya katakan insya Allah, karena kalau insya Allah Pak, karena di rumah saya punya cucu yang maaf ya, cucu saya yang terkecil itu kategorinya yatim karena bapaknya tiba-tiba dipanggil oleh Allah beberapa waktu yang lalu, sehingga saya harus tanggung jawab membesarkan sementara ibunya, sementara masih tugasnya di luar kota, sehingga saya di rumah hanya tinggal dengan istri saya dengan cucu saya tadi. Nah itu juga kemarin saya sama Tuhan benar gak kira-kira cucu saya itu bisa belajar? Oh belum Pak, usianya kan masih 6 tahun, jadi belum bisa belajar. Tapi Pak saya suruh assessment. Kira-kira seperti apa cucu saya itu Pak? Oh iya Pak, ini perkembangannya bagus. Saya belum cerita. Tapi alhamdulillah karena memang betul di sekolahnya, di TK-nya itu kemarin ada semacam tes IQ itu. Alhamdulillah memang tes IQ hasilnya itu sudah di bilangan 120 ke atas gitu. Jadi seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jadi itu harus kita tumbuh kembangkan. IQ hebat pun seperti apapun, kalau tidak diasah sama seperti kita punya pisau. Jangan beli pisau made in Germany. Solingnya itu kan bikinan Jerman kan. Harga satu pisau saja mungkin ratusan ribu. Tapi kalau nggak diasah itu sudah tumpul. Tapi meskipun penjual yang mungkin cuma harga 3.000 itu,
Seperti kalau orang lama penjual gado-gado itu, pesonya itu sampai perutnya itu ke dalam. Kenapa? Landep dan tiap hari untuk motong. Maaf itu namanya kelontong saja itu bisa berkurang. Saking tajamnya dan berkurang fisiknya. Oleh karena itulah Bapak Ibu, nanti yang bisa berkata kesempatan atau jangan lama-lama Pak Tuhan. Ada rapat sudah jam 10. Oleh karena itu saya silakan Pak Tuhan untuk mengenalkan dan saya itu Bapak Ibu sekalian, dan apa yang akan dilakukan SMP 10 kami akan membawa putra putri dengan mempunyai kemampuan literasi yang hebat. Tapi sekali lagi tidak akan bisa tercapai kalau anaknya tidak mau belajar. Oh ya, mohon maaf saya terlupakan. Bapak Ibu, mungkin ada yang beberapa yang tanya, Pak, anak saya itu kategori MBL kok belum dapat seragam. Nah, saya jelaskan Bapak Ibu. Duitnya baru masuk ke rekening sekolah itu hari Selasa atau hari Senin kemarin. Sehingga sekarang seragam itu pada proses pengadaan. Kan ini sudah ada ketentuan dan sebenarnya tidak boleh kesebaran UMKM yang dibina oleh Pemkot. Sehingga keberadaan barangnya pun kita tunggu yang siap nanti akan ada. Jadi motivasi itu. Nah, yang perlu saya jelaskan untuk kelas 7 yang sementara dapat jatah itu baru 170 anak. Itu yang terekam sebagai MBN. Dalam waktu 2 minggu saja 170 ini itu ganti-ganti nama. Oleh karena itu mau difahami bahwa yang menentukan MBL tidak bukan sekolah, tapi sistem. Sistem ini sudah mulai dari dinas pendidikan dan dinas sosial. Jadi kalau di dinas sosial dengan dikategorikan sebagai MBL, maka di sistem tadi munculnya MBL. Jadi kalau kemarin mohon maaf, anak-anak 170 itu sudah dipanggil untuk diukur, tapi itu juga memunculkan miskomunikasi. Ada satu anak yang mungkin tinggalnya dengan mbahnya, begitu diukur, mohon maaf, itu kemudian lapor bapak, saya dipanggil guru saya diukur. Itu laporannya dikira mbahnya diukur itu suruh beli, enggak diukur nanti dibeli. Tapi kemudian mbahnya kalau sudah sepuh bilang ke salah satu anaknya, bukan orang tuanya ini, tantenya anak ini. Nah, tantenya ini lapor itu langsung lapor dan saya akan lapor presiden, lapor DPR, lapor 112 S dan seterusnya, mengatakan katanya disuruh beli. Akhirnya berasa suruh kurus, so posisi dodolan. SMP 10 kalau dodolan seragam. Mulai pandemi kalau dodolan, kan begitu. Nah, oleh karena itu saya sampaikan Bapak Ibu, tapi kemudian jenengan kalau baca koran, DPR ngomong, pokoknya minggu depan sudah harus berseragam. Ya saya katakan, pengadaan seragam tidak bisa saatnya tidak boleh, kalau bisa boleh. Mohon maaf, kasarannya di sini keputaran padi gila itu boleh beli di situ, ya bisa secara langsung beli. Tapi kan tidak begitu mekanismenya. Jadi kita belinya saja tidak boleh beli langsung, harus melalui Siplah. Jadi Siplah itu pasar online yang diinisiasi oleh Kementerian Pendidikan, sehingga bisa direkam. SMP 10 beli lagi, di orang-orang rekamannya, sumber dananya dari mana itu ada. Jadi tidak bisa langsung beli di pasar, dan boleh. Jadi harus beli melalui Siplah, penjualnya harus UMKM yang ada di Surabaya yang dibina oleh pemerintah kota. Sehingga ekonomi berputar. Itu Bapak Ibu. Insya Allah moga-moga paling lambat 2 minggu lagi sudah dibagikan untuk yang MBS 170 lagi. Dan mohon maaf kalau 170 nanti meskipun jadi buat ternyata nanti ketika nanti membagikan tidak dapat, bukan salah kami. Kenapa? Kami ukur berdasarkan data nama yang ada. Tapi bisa jadi besok kita membagikan data nama itu berubah. Nah, kalau berubah, jadi nanti kalau dengan ada masalah, silahkan datang ke sekolah tanyakan. Katanya kemarin anak saya, ibu saya, keponakan saya sudah diukur, kok saya tidak dapat jatah, nanti saya jelaskan. Atau sudahnya ketemu Pak Agung dari Pak Agung.